Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Selamat pagi semua. Ini semua umat hadir ya, tidak dibatasi. Oke, terima kasih. Umat beriman yang terkasih, kita merayakan hari raya Tuhan Yesus naik ke surga. Dan dalam bacaan Injil sangat jelas dikatakan ceritanya Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid. Yesus naik ke surga karena pertama-tama dia mengalahkan kematian. Mengapa dia mengalahkan kematian? Karena dia melaksanakan secara konsisten, total dan paripurna apa yang menjadi kehendak Bapaknya, yakni menyelamatkan kita, membebaskan kita dari dosa dan kematian. Dan Yesus yang begitu, dia sengsara, wafat, dimakamkan dan mengalahkan semuanya itu dan mengalami kebangkitan. Peristiwa Yesus itu menjadi juga peristiwa kita. Kita akan mati. Karena itu minggu lalu saya berkhotbah bahwa 3 hal yang pasti: tua, sakit, mati. Tetapi mudah-mudahan kita tidak mencintai budaya kematian, tetapi kita mencintai budaya cinta yang mendatangkan kehidupan. Dan budaya cinta yang mendatangkan kehidupan dibahasakan oleh Tuhan Yesus saat ini dengan memberikan warta perutusan setelah kita dibaptis. Jadi Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi orang punya tugas sesudah Yesus naik ke surga adalah pergi ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil kepada segala makhluk. Apa itu Injil? Kabar gembira, bukan kabar bohong, bukan kabar hoax, bukan gosip, tapi kabar gembira yang membuat orang bersuka cita, membuat orang dihantar pada kebenaran, membuat orang dihantar pada kecerdasan, membuat orang dihantar pada sukacita untuk membangun persekutuan. Maka saya banyak kali katakan, bertobat para provokator. Anda selalu memberikan kabar bohong. Maka Yesus bilang, wartakanlah Injil, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sehingga ketika orang percaya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Maka hebatlah kita yang sudah dibaptis dan mudah-mudahan percaya. Dan yang tidak, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi bahasa saya tadi di Lota, kalau percaya Yesus, percaya sungguh-sungguh, jangan percaya setengah-setengah. Apa itu percaya setengah-setengah? Dorang anggap dorang itu Tuhan Allah, dan Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu sama dengan pesuruh, babu, satpam, yang orang boleh suruh-suruh. Tuhan kasih semua pak kita, Tuhan kasih berkat pak kita, Tuhan kasih lulus pak kita, Tuhan kasih naik pangkat pak kita. Tapi setelah dapat begitu dia kasih tinggal pak Tuhan. Astaga ya. Setelah dapat berkat dia tetap koncudu, nyana basumbang di pinantik. Iya, itu cuma perintah-perintah pak Tuhan. Tapi Tuhan kasih berkat supaya mata hati kita, bahasa bacaan kedua, terang benderang. Mata hati kita yang terang benderang, selalu dia punya aplikasi peduli dan suka tersentuh untuk melakukan tindakan-tindakan kebaikan. Tanda-tandanya apa yang menyertai orang-orang yang percaya? Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Jadi orang yang percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, dia tidak pernah takut setan. Mau setan putar, setan kredit,
Setan apa? Anda pernah takut. Sehingga kalau anda masih percaya pada setan, berarti masih kecil Anda punya kepercayaan. Kalau masih takut setan pergi dikubur, kecil. Kalau masih takut setan tinggal di Pinantik, kecil. Kalau masih takut setan untuk memberikan sumbangan, kecil. Apalagi lihat orang lain sebagai setan. Astaga, nggak usah pergi pada dia jebak opo. Padahal tiap hari atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lihat orang lain sebagai orang yang memiliki setan. Astaga, sudah 3 kali astaga, Kang. Jadi jangan percaya setengah-setengah sama Tuhan. Tanda-tandanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak takut setan. Kedua, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bahasa-bahasa baru apa yang saya katakan? Bahasa kebenaran, bahasa cinta, bahasa persatuan, bahasa perdamaian, bahasa rekonsiliasi, bahasa kolaborasi, bukan bahasa hoax, gosip, dan provokasi. Maka tidak ada guna saya katakan kalau Anda habis masuk gereja ini lalu mendapatkan informasi kebaikan dari misalnya Anda punya ketua wilayah rohani lewat WA, umat wilayah rohani Santa Anapitus, sebentar ada ibadat Rosario pada keluarga Saneba Koraah, langsung dia mulai kasih teruskan, kita tidak mau hadir karena kita ada baku marah. Itu bahasa provokatif. Dia mulai WA pada DP konco-konco, ngana mau hadir pak keluarga Saneba Koraah. Kalau kita nyanda, kita takut tuh Pak Saneba dia bikin orang. Nah, dia mulai mar ini cuma orang PR toh, rahasia kote. Jadi dia mulai begitu, padahal baru keluar ikut misa hari raya kenaikan, tapi DP ontak provokasi, DP hati pece, tidak punya hati yang terang benderang. Dia tidak punya bahasa baru, dia tetap menjadi bahasa provokasi. Kalau misalnya setelah ini kan minggu depan hari raya komunikasi sosial sedunia ke-55, barangkali hari minggu depan pastor akan bicara. Besok hari Senin ada kerja bakti wilayah rohani Santa apa kote? Santa Maria. Oh, dia mulai kasih provokasi, lepe dorang, paling cuma Rion tuh datang, tuh lain-lain nggak ada. Dia mulai bawa provokasi, ya. Apalagi itu keluarga ini cuma banyak mulu dorang. Dia keluarga dia kasih pakai singkatan SK Saneba Koraah ikutin. Itu saudara-saudara, dia mulai memprovokasi, nggak usah datang, biar jos pedong rasa. Ada orang begitu. Mari sebelah sana di paroki lain, bukan di paroki Santo Antonius di 2 kali. Nggak usah datang supaya orang rasa. DPR ada 5, jadi rasa. Mesti buka tapi masker sepeda pelit itu R. Tapi ingat bapak-bapak, ibu-ibu, OMK yang terkasih, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bukan Rein Saneba yang bilang ini, Yesus. Sehingga teman-temanku yang terkasih yang masih setia beriman pada Yesus secara 100%, jangan takut. Karena apa? Sekalipun akan memegang ular dan minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Maka kalau bahasa Indonesia, maju tak gentar membela yang benar, bukan maju tak gentar membela yang bayar. Bahasa kitab suci, sekalipun mereka memegang ular dan meminum racun maut,
mereka tidak akan mendapat celaka. Ini jaminan Yesus bagi orang-orang yang mencintai kebenaran, berkebenaran dan berkolaborasi membawa dan melebar luaskan kebenaran. Kita tidak akan bercelaka, biarpun kadangkala secara kasat mata manusiawi kita seakan-akan sengsara, tapi kita punya sengsara membawa nikmat. Itu bahasa doa pembuka tadi. Kalau Anda sungguh-sungguh mendengarkan, kita mendapatkan sukacita yang suci. Maka biarpun tangan saya terkelupas-kelupas karena pekerjaan di Pinantik, saya tetap bersukacita yang suci. Biarpun kadang kalah, tapi umat yang ada di mana di sebelah air terjun, dia so bilang rasa. DPR so 6, tadi semua 5 toh, DPR so 6. Saya tetap mendapatkan sukacita yang suci, karena kita semakin menjadi orang beriman Katolik yang punya martabat yang tinggi, manakala satu, tidak egois, tidak ingat diri, tetapi selalu punya mata hati yang terang benderang jernih untuk suka bekerja sama. Suka bekerja sama. Dan kedua, dia berbahagia karena ada kemajuan. Dan ketiga, dia bersyukur karena dia dipakai oleh Allah untuk menjadi jembatan kebaikan, jembatan berkat. Maka umat beriman yang terkasih, kalau Tuhan Allah percaya Anda menjadi pengurus wilayah rohani, pengurus DKP, pengurus DPP, pengurus kelompok kategorial, itu bukan cuma pekerjaan-pekerjaan duniawi, tapi itu pekerjaan pelayanan, pekerjaan surgawi, pekerjaan kolaboratif bersama Allah. Dan semoga Anda lakukan itu dengan sukacita yang suci. Datang bersih gereja, datang dengan pengorbanan yang ikhlas, bukan dengan hati yang cemberut dan bibir 10 senti. Selalu tuh orang tuh apa? Selalu Legio Maria. Biar jo kamu Legio Maria karena kamu dipakai oleh Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Sementara orang lain yang cuma cinta dunia, sesedikit lewat yang motor ngang baterek toh, tidak usah takut, mereka sudah mendapatkan hukuman. Kalian yang memiliki keikhlasan dan ketulusan hati, layani saja Tuhan dengan pengorbanan yang ikhlas. Karena apa? Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus hebatnya, tidak suka tinggal di dunia. Dia cuma kasih bebas pada orang supaya tidak dikuasai oleh kekuatan dunia, dan dia terangkat ke surga. Kalau bahasa bacaan Injil Yohanes, jangan gelisah hatimu, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Maka kita jangan cuma cinta dunia. Cinta dunia itu kadang-kadang orang egois, terfokus pada harta, pangkat, jabatan, kedudukan, yang kadang-kala kita melupakan Tuhan. Maka Yesus setelah bilang begitu, dia terangkat ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Dan efek dari itu mereka pergi ke segala penjuru dunia dan mewartakan Injil, dan Tuhan Allah turut bekerja sama untuk mereka. Maka poin saya untuk kita yang mengalami peristiwa kenaikan, jangan pernah lelah berkebaikan, jangan pernah lelah berkorban untuk kemuliaan Tuhan, jangan pernah lelah
melayani Dia. Dalam kinerja dan persekutuan kita yang saya bahasakan, semakin beriman. Karena itu selama saya ada di tempat ini bersyukur, 6 tahun bolak-balik selalu lewat kubur toh. Lewat kubur Jalia, udah Basilus Kaligis di sana. Tabak Latson. Lihat akan kita lihat sana. Udah ada siapa itu? Joyce P. apa itu Mika sana. Mika lihat akan. Ada yang tak kenal. Nggak pernah takut lewat kubur biar jam 12. Karena ketika lewat kubur dia berinteraksi interaksi rohani. Lihat akan kita Seolah-olah akan orang lihat akan orang babise Pak Yosef atau Pak Antonius de Padua kasih yang akan pada dia. Semua bisnoi mau bangun pinantik. Kakek-kakek ada orang datang basumbang 5 saksmen. Itu saudara, tidak usah takut berkebaikan, tidak usah takut berkorban, tidak usah takut melayani Dia dengan sepenuh hati. Dan sangat indah, saya selalu bolak-balik lewat kubur dan selalu diingatkan, Rein Saneba kurang 16 tahun ngana. 16 tahun kalau bahasa Mazmur toh, kan kita umur 54 70 tahun selalu terlewat kubur kurang 16 tahun Rein Saneba. Nggak usah sombong, nggak usah lamu. Tiap kali kurang 14 tahun. Kalau Tuhan sayang sampai 70 mar paling Tuhan boleh pakai 67 jo. Jadi itu kalau orang lewat kubur bukan lewat lihat-lihat setan. Selalu kalau lewat kubur apa ingat Rein Saneba kurang 16 tahun karena saya itu yang sombong-sombong lewat-lewat kubur supaya Anda dibaharui Anda punya kesombongan. Kira nak mau mati-mati. Still DP Popoji penuh goraka. Yang belas kayak kasih rosario di dalam Popoji kasih goraka. Bungkus ledeng kain merah. Oh tete. Popoji kiri for ilmu kiri, Popoji kanan ilmu kanan, Popoji belakang supaya tidak ada orang main belakang. Akhirnya sepenuh goraka dia, tidak ada gunanya. Maka Tuhan cuma ajak, mari jadi pewarta Injil yang sungguh-sungguh. Dan selama kita berkehidupan, itulah kesempatan paling indah untuk kita memiliki kinerja kolaboratif dengan Allah yang mempercayai kita, mengisi hidup kita. Bahasa saya sekali lagi, semakin beriman, semakin bekerja sama, dan semakin bersaudara. Sehingga kalau kita buat itu, ada banyak berkat, sukacita yang suci, dan kemajuan yang indah bagi anak-anak cucu yang dipercayakan kepada kita. Amin.